pagi Bu Vera. Ya, selamat pagi Bu Eva. Sehat Ibu? Sehat. Saya perhatikan beberapa hari ini Ibu Vera kelihatan murung, tidak seperti hari-hari biasanya ceria Bu. Ada apa ya Bu? Ya Ibu tahu sendirilah ini kita sudah mendekati akhir tahun ya Bu. Disitulah yang namanya ujian, yang namanya latihan persiapan untuk Natal, buat nilai juga. Nah, banyak yang akan memakan waktu untuk melakukan kegiatan ini semua Bu. Jadi saya lagi bingung membagi-bagi waktunya ini Bu. Apalagi untuk persiapan Natal, kita tinggal kira-kira waktunya mungkin kalau saya tidak salah tinggal 2 minggu lagi. Padahal kita selama ini sudah tidak maksimal belajar talak-talaknya, dan anak-anak juga sudah tidak ada ekstrakurikuler. Padahal pemain musik juga harus maksimal dengan waktu yang sangat singkat. Dan saya pikirkan sekarang bagaimana cara membagi waktu. Oh begitu Bu Vera. Nah, karena itu Bu Vera, tujuan saya berbincang dengan Ibu karena tadi di kantor guru saya dengar Bapak Kepala Sekolah mengatakan bahwasanya Natal kita hampir dekat ya Bu ya. Tetapi persiapan untuk anggota ekstra dari Ibu belum maksimal. Untuk itu makanya saya bertanya, ini ada apa ya? Kok nggak biasanya begitu Ibu Vera? Kalau boleh tahu Bu Vera, apa hambatannya selama ini? Mengapa seperti itu jadinya? Ya itu tadi udah saya jelaskan bahwasanya kita selama ini untuk pembelajaran tatap muka itu tidak maksimal. Hampir 2 tahun kita tahu sendiri pandemi ini anak-anak sudah ditiadakan untuk ekstrakurikuler. Jadi pembelajaran untuk latihan bermain musik itu ya terkendala Bu, dengan waktu yang selama 2 tahun selama pandemi ini. Jadi dalam waktu dekat ini kita harus memaksimalkan anak-anak supaya mereka tampil mengirim musik untuk Natal. Ya dengan mau tidak mau harus betul-betul bagaimana caranya supaya hal itu bisa tercapai, terjadi dengan maksimal. Tadi waktu yang sangat singkat ini bagaimana cara untuk melakukannya agar dapat berlimpah. Oh begitu. Karena waktunya yang sangat singkat ini ya Bu, makanya Ibu kurang dapat gitu ya Bu ya, untuk memaksimalkan potensi murid kita. Kalau boleh tahu Bu Vera, kapan rupanya acaranya akan dilaksanakan? Minggu depan. Oh minggu depan. Jadi minggu depan, padahal persiapan belum apa-apa, belum ada latihan. Apa yang ada itu nantilah yang ditampilkan Bu. Begitu. Nah, kalau begitu, kita kan mau menampilkan minggu depan ini Bu. Menurut Ibu, ada berapa banyak siswa kita yang akan menampilkan atau yang ikut ambil bagian dalam kegiatan itu? Kira-kira mereka untuk tahun ini ya, puji Tuhan anak-anak kita banyak yang bersemangat begitu. Kemungkinan karena sudah selama 2 tahun ini mereka merasa bosan selama pandemi, tidak ada kegiatan. Nah untuk tahun ini mereka lumayan
kira-kira ada 25 orang, itu pemain pianika, lalu pemain gong ada 4 orang, lalu pemain gondang ada 2 orang, dan pemain gitar 1 orang. Jadi mereka antusias sekali, meskipun dalam waktu yang sangat singkat ini mereka antusias untuk tetap mau ikut dalam mengisi acara. Begitu, lumayan banyak juga ya Bu ya. Oke. Nah kalau menurut Ibu Vera nih, karena kan waktunya sudah 1 minggu lagi, jumlah siswa kita lumayan banyak ya, 20 orang untuk mengisi acara kegiatan di Natal tersebut. Nah kalau menurut Ibu Vera, apa kekuatan murid-murid itu untuk dapat memaksimalkan pada hari hanya? Kekuatan mereka, ya itu tadi lah Bu. Mungkin nanti saya akan cari cara supaya dalam waktu yang singkat ini mereka tetap latihan setiap hari. Sepulang ujian mereka harus mempelajari lagu-lagu yang sudah saya fotokopi, yang sudah saya serahkan kepada mereka, dan tidak cukup hanya dengan itu. Walaupun mereka sudah latihan setiap hari di sekolah, saya tetap mengontrol mereka lewat WA, ya, video call, untuk mempertanyakan anak-anak mana yang belum mereka pahami, mana yang belum mereka bisa. Jadi itulah cara yang akan saya buat nanti, sehingga mereka pun antusias dan mereka pun memang mau serius untuk mengerjakan dan belajar. Karena perubahannya saya sudah lihat 2 tahun yang lalu untuk anak pemain musik dalam acara Natal mereka hanya ada 8 orang. Ini sekarang sudah ada 25 orang pemain pianika, lalu 6 orang pemain gondang, 2 pemain gondang, 4 pemain gong, dan 1 pemain gitar. Nah, dari situ kelihatan kalau mereka memang benar-benar antusias untuk mengikuti dan mau tampil dalam mengisi acara. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya peningkatannya dari yang dulu sekian sekarang sudah menjadi 20. Berarti memang benar-benar mereka memiliki keterampilan di bidangnya ya Bu. Iya. Nah kalau begitu kan jaraknya ini 1 minggu ke depan ya Bu ya. Tinggal menghitung hari. Nah, menurut Ibu rencana apa yang akan Ibu lakukan agar ya ketika mereka tampil itu maksimal hasilnya? Ya, mereka itu tadi seperti yang saya katakan, saya akan buat latihan setiap hari. Lalu malam juga akan saya kontrol dengan melalui video call, mempertanyakan mana siswa yang belum paham, yang belum mengerti. Karena itu sebagian siswanya sengaja saya ambil dari kelas 7 dan kelas 8 supaya pengkaderan di tahun depan mereka sudah ada pengalaman untuk mengisi acara. Jadi sengaja saya ambil yang kelas 7. Jadi kelas 7 kan masih bisa dibilang belum banyak pengalamannya. Jadi mereka harus betul-betul harus dibimbing dengan benar supaya mereka bisa tampil dengan maksimal. Kalau kakak-kakaknya sebagian itu semua sudah pernah tampil, karena 2 tahun yang lalu kita kan ada Natal, jadi mereka sudah memang ada tampil, jadi mereka udah nggak kaku lagi, beda seperti adik-adiknya kelas 8 dan kelas 7. Oh, begitu ya Bu ya. Jelas sekali ya kalau kelas 8, 9 karena sudah punya pengalaman di tahun sebelumnya, tidak susah lagi ya untuk mengarahkan. Iya. Nah, kalau boleh tahu lagi Bu, ini Ibu bilang tadi kalau Ibu mau mengajari mereka di les tambahan ya Bu ya? Kalau boleh tahu itu waktunya jam berapa ke jam berapa ya? Sesuai dengan jadwal kita kan ingat lagi ujian kan Bu. Iya. Ya, ujian kita dari jam 7:30 sampai jam 8:30 gelombang pertama, jam 9 sampai ke jam 10 gelombang kedua. Nah setelah selesai ujian
dari jam 10 sampai jam 12 itulah waktu untuk saya lakukan dalam melatih anak-anak. Kemudian mereka pulang, nanti malam saya koreksi kembali apa yang sudah mereka pelajari, apa yang sudah mereka latih di rumah, mana yang sulit, mana yang kira-kira belum dapat. Nah, itu tadi saya katakan Bu, saya pantau lewat WA, video call ya, supaya mereka bisa memaksimalkannya, tetap belajar di rumah, dan waktu yang singkat itulah mungkin yang lebih maksimal yang saya lakukan supaya mereka bisa tampil nanti lebih baik. Begitu ya Bu ya. Iya. Berarti selain dari Ibu mengajari setiap hari sepulang sekolah di sekolah, Ibu juga membimbing mereka di rumah melalui handphone via WA atau telekonferensi ya Bu. Iya. Nah itu dengan waktu. Bagaimana Bu dengan peralatan yang seperti Ibu jelaskan tadi kan? Sekolah kita beberapa tahun lalu kebakaran alat musik kita. Nah, solusi apa yang Ibu lakukan agar alat musik itu ada untuk mereka mainkan? Itu tadi sebenarnya Bu, itu tadi sebenarnya salah satu masalah yang harus saya ambil jalan keluarnya. Kita tahu sendiri siswa-siswa kita itu perekonomian menengah ke bawah. Jadi ya dalam waktu yang singkat ini saya ambil keputusan, mungkin saya akan pilih siswa mana yang kira-kira perekonomiannya kira-kira menengah ke atas, yang bisa dengan cepat dalam waktu yang singkat ini dapat melengkapi kekurangan alat musik kita. Dimana kita tahu kemarin 2 tahun yang lalu kita mengalami musibah ya, jadi mungkin seperti itu saya akan pilih siswa mana yang benar-benar mereka memiliki perekonomian yang lebih baik dari yang kurang, jadi tidak terlalu sulit mereka untuk mendapatkan alat musik yang ala kadarnya supaya mereka bisa mengikuti untuk mengisi acara. Jadi Ibu akan memilih siswa yang perekonomiannya sedang ke atas ya Bu ya, supaya bisa orang tuanya membeli alat musik yang mereka akan mainkan ya ketika di hari begitu. Oh iya. Oke lah Bu kalau begitu. Nah, untuk kedepannya menurut Ibu prioritas apa yang Ibu prioritaskan dalam kegiatan ini? Untuk tahun depan ya semoga kita doakan saja Bu untuk sekolah kita, dan nggak usah sekolah kita, seluruh Indonesia bisa maksimal kembali untuk pembelajaran tatap muka, supaya tahun depan itu kembali seperti biasa, normal kembali, karena kita rata-rata kita sudah vaksin ya Bu. Ya, semoga pemerintah kita tahun depan membuka tahun ajaran baru dengan tatap muka pembelajaran seperti biasanya. Saya akan memohon kepada Ibu Kepala Sekolah agar sekolah kita dimaksimalkan untuk penambahan alat-alat musik, baik itu alat musik tiup, alat musik gendang, terutama alat musik drum ya, supaya anak-anak kita kedepannya bisa berpotensi di bidangnya masing-masing, karena tidak menutup kemungkinan di sekolah kita ini banyak Bu anak-anak kita yang punya potensi tinggi untuk bermusik, belum lagi yang pemain atau penyanyi juga banyak. Jadi untuk tahun depan semoga kita kembali seperti biasa, kita dapat sekolah, kita tatap muka seperti biasa, dan saya akan memohon kepada Ibu Kepala Sekolah untuk membuat atau menambah alat musik yang sudah hilang, yang sudah terbakar bisa balik kembali, supaya anak-anak kita bisa praktek dengan menggunakan alat musik yang sudah dilengkapi nantinya. Iya, luar biasa sekali ya Bu. Prioritas utama itu tadi, banyak anak-anak ya Bu ya di sekolah kita ternyata yang memiliki potensi. Iya, Itu yang akan Ibu kembangkan ya Bu ya. Luar biasa. Nah, kalau menurut Ibu
apa komitmen Ibu ke depannya? Ya, komitmen saya Bu, dengan potensi yang dimiliki anak-anak tadi, semoga hanya tidak potensi yang diam di tempat. Semoga anak-anak itu memiliki potensi tapi dapat dipraktekkan, dan itu menjadi bekal mereka nantinya apabila mereka sudah tamat dari sekolah kita ini. Untuk masuk ke jenjang berikutnya, mereka punya bekal di bidang seni yang baik, ya, supaya nanti apapun ceritanya, jika mereka nanti keluar dari sekolah kita ini punya punya potensi yang baik di luar, ya, tetap sekolah kita juga akan lebih baik. Luar biasa memang Bu Vera ya. Memang saya yakin kalau Bu Vera ini bisa ya melatih anak-anak sedemikian rupa, mulai dari tadi Ibu menjelaskan ya kan, dari rencana Ibu, solusinya bagaimana sampai pada komitmen Ibu sampai saat ini. Ya Bu, saya doakan mudah-mudahan Bu untuk seminggu ke depan semuanya bisa berjalan dengan baik, dan di acara Natal nanti sukses ya Bu ya. Ya, pasti Bu. Iya. Semoga dengan kerjasama kita semua yang ada di sekolah ini, baik Bapak dan Ibu guru juga, saya memang benar-benar kerjasama yang baik buat kita semua di sini, karena tidak ada yang siapa juga, tidak. Walaupun berbeda agama, kita di sini tetap saling mendorong, saling mendukung. Yang beragama Muslim, bukan kita yang Kristen, juga menolong Muslim. Jadi tidak ada yang namanya berbeda-beda agama, tidak ada. Tapi teman-teman tetap menolong mana yang perlu harus ditolong. Mereka tidak segan-segan untuk membantu. Jadi walaupun dengan waktu yang singkat seperti ini, ya saya yakin Bu pasti ada jalan keluar, karena semua teman-teman super untuk membantu. Saya doakan ya Bu ya, luar biasa sekali. Oh ya, kebetulan itu ada siswa mau cari-cari ya Bu Vera. Kebetulan karena kami mau latihan ini Bu. Oh iya, luar biasa. Oke deh Bu, semangat ya Bu ya. Semoga sukses, lancar. Ya. Oke. Doakan ya Bu. Iya. Sukses acara. Mantap ya Bu. Saya tinggal dulu ya Bu. Oke Permisi. Bu. Ya.